أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله وأطيعوه. Jamaah rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita akan azab kuburnya, takut kita akan larangannya, takut kita akan siksa neraka jahanamnya. Sehingga dengan rasa takut yang ada di dalam dada, maka Allah akan menjanjikan banyak hal yang diantaranya man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu-pintu kemudahan untuknya serta memberikan kepadanya rezeki-rezeki yang tidak terkira-kira. Jamaah rahimakumullah, izinkan hari ini saya memberikan khutbah singkat yang berjudul Ancaman Orang-orang yang Meninggalkan Salat 5 Waktu. Jamaah rahimakumullah, salat merupakan kewajiban bagi kita semuanya sebagai seorang muslim. Kewajiban itu dimulai dari datangnya malam Isra Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Selama nafas masih bisa kita hidup, kemudian selama jantung ini masih berdetak, Allah masih mewajibkan untuk kita semuanya salat 5 waktu. Andaikan dia tidak dapat melaksanakan dengan berdiri, maka cukup dengan duduk. Sampai dia tidak bisa duduk, maka bisa dia tidur menghadap ke kiblat. Sementara kalau memang dia sampai tidak bisa menghadap ke kiblat dengan tidur, maka Allah masih mewajibkan dengan duduk, dengan tidur yang sesuai dengan syariat. Selagi dia mampu untuk memberikan isyarat, maka wajib dia melaksanakannya. Inilah kewajiban yang harus kita tunaikan satu hari 5 waktu: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jamaah rahimakumullah, selain Nabi kita serta umat Rasulullah SAW, kita semuanya, seluruh Nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada umatnya, mengerjakan yang namanya salat. Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah, aqimus sholata lidzikri, tunaikanlah atau jalankanlah salat atau dirikanlah salat untuk mengingatku. Sementara Maryam, bunda dari Nabi Isa alaihissalam, dikatakan dalam Al-Quran, wa awsani bis-sholati waz-zakati ma dumtu hayya. Aku diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat atau membayar zakat selagi aku masih hidup. Dan Nabi Ibrahim juga demikian, sebagaimana firman-Nya atas doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas sholata wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah diriku serta keturunanku sebagian dari orang-orang yang melaksanakan salat. Maka dari seluruh ayat-ayat yang saya sampaikan, seluruh Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW pasti diperintahkan untuk melaksanakan ibadah yang namanya salat. Jamaah rahimakumullah, bahwa fadilah keutamaan dari salat salah satunya adalah menghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda
menghapus dosa-dosa kita. Wudhu pun demikian, selagi kita masih berwudhu, sholat kita, sujud kita, rukuk kita kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian hikmah yang kedua, bahwa sholat merupakan ibarat pondasi dasar seorang, letak keimanan seorang yang ada di dalam hatinya merupakan sholat. Sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, faman hadamaha faqad hadamad-din. Salat merupakan tiangnya agama. Ada agama yang terperang di dalam tubuh kita, di dalam hati kita. Kita percaya bahwa tiada zat yang wajib kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat menciptakan kita serta makhluk yang ada di dunia ini kecuali keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan itu senantiasa ada di dalam diri kita. Bukanlah Tuhan-Tuhan berhala yang kita sembah, karena mereka merupakan sekutu-sekutu Allah, dan tidak mungkin pula kita menyembah Tuhan yang lebih dari satu. Dan itu semuanya adalah kepercayaan itu ada di dalam diri kita. Dan tahulah jemaah rahimahullah, sesungguhnya kepercayaan itu tidak akan terwujud kecuali ada pondasi keimanan kita, kepercayaan kita yang akan senantiasa ada di dalam diri kita, jiwa kita, adalah sholat. Selagi kita melaksanakan sholat, maka seakan-akan kita mendirikan tiang agama di dalam diri kita. Namun jika kita tidak melaksanakan sholat, maka seakan-akan kita menghancurkan pondasi keimanan yang ada di dalam jiwa kita. Jamaah rahimahullah, berikutnya orang-orang yang meninggalkan sholat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajul wa bainal kafir aw-syirki tarkus sholat. Sesungguhnya perjanjian antara seorang dengan Allah, apakah dia seorang muslim, apakah dia seorang kafir, adalah terletak dari sholatnya. Barang siapa melaksanakan sholat, maka sesungguhnya dia seorang muslim. Namun jika dia tidak melaksanakan sholat, maka dia adalah orang yang kafir. Maka jemaah rahimahullah, dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang salat. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang salat tapi melalaikan eksistensi dari salat tersebut. Salat dia namun masih melaksanakan maksiat demi maksiat. Salat dia tapi masih melaksanakan riba. Salat dia namun eksistensi dalam salat tidak ada dalam kehidupannya, maka celakalah dia. Apalagi jika memang ada seorang yang tidak menjalankan salat, orang melaksanakan salat saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang yang tidak melaksanakan salat. Kemudian bagaimana balasan orang-orang yang tidak melaksanakan salat? Dalam Al-Qur'annya Allah menyebutkan malakum fi saqar. Ketika seorang berada di neraka yang namanya saqar, Allah kemudian bertanya kepada mereka, kenapa engkau ada di dalam neraka saqar? Kemudian mereka menjawab, lam nakun minal musallin, kami bukan orang-orang yang melaksanakan sholat ketika waktu di dunia. Kemudian bagaimanakah neraka saqar yang disebutkan dalam ayat tersebut? Ayat yang lain
la tubqi wa la tadar. Tidak ada yang tersisa dalam diri seorang ketika sudah masuk ke neraka sakor. Semuanya akan meleleh, hancur, lebur. Apakah mereka akan mati? Tidak. La tubqi wa la tadar. Mereka tidaklah mati, mereka tidaklah hidup. La tamutu, la yamutu wa la yahya. Mereka tidaklah mati, tidaklah hidup. Inilah balasan orang-orang yang meninggalkan sholat. Ketika timah panas dilelehkan ke dalam tubuh mereka, maka seluruh kulitnya akan meleleh semuanya beserta tulang-tulangnya. Apakah mereka akan mati? Tidak. Mereka akan diganti dengan kulit yang baru. Begitu pula seterusnya, terus menerus. Inilah balasan orang-orang yang meninggalkan sholat. Jamaah Allah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan sesungguhnya tiada balasan yang lebih pedih dibanding dari orang-orang yang meninggalkan sholatnya. Karena sholat merupakan kewajiban utama bagi kita yang akan dipertanggungjawabkan pertama kali saat kita menghadap Allah, yaitu di alam barzakh nanti, di alam kubur. Awal ma yuhasabu bihil abdu as-salat, kata Rasulullah SAW. Amal pertama yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti bukanlah zakat kita, tidak, bukanlah gelar kita yang begitu hebat, tidak, bukanlah harta kita yang begitu melimpah, tidak. Namun pertama kali yang akan dipertanggungjawabkan kita adalah bagaimanakah sholat kita. Apakah sholat kita sudah benar? Apakah ada yang bolong-bolong? Atau sama sekali kita tidak melaksanakan sholat tersebut? Inilah yang ingin saya sampaikan dalam khutbah singkat kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha wa athi'uhu fa inna ta'atakum aqwa wa aqwa
وفي ليبيا وفي روهينيا وفي بلدان الإسلام إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.